Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Berikut ini adalah contoh dari hadis sanad. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah ma'irtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Berikut ini adalah contoh hadis matan. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nakil al-hadis antara sanad dan rawi. Itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ini adalah periwayatan rawi. Sigat at-tahammul wal ada. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan ada al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu. Berikut ini adalah hadis yang meriwayatkan tentang sigot at-tahammul wal ada. Mukhorijul hadis adalah orang yang menyebutkan rawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdits yang artinya orang yang mempunyai keahlian tentang proses perjalanan hadis serta mengetahui nama-nama rawi, redaksi, dan kelemahan hadis. Berikut ini adalah hadis dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. As-sama, riwayatan hadis dengan cara as-sama, yaitu seorang syekh membacakan hadis sedang murid mendengarkannya. Sama saja apabila syekh tersebut membaca dari hafalannya atau kitabnya. Begitu pula murid mendengar dan mencatat apa yang didengarnya atau mendengar saja dan tidak menulisnya. Al-qiraah adalah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis ataupun orang lain yang membaca hadis di hadapan seorang guru. Sedangkan ia hanya turut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibaca di hadapan guru bisa berupa hafalan maupun catatan kitab hadis. Sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaan hadis muridnya dengan hafalan atau dengan kitab catatan hadis yang tikot miliknya. Adanya koreksi dari guru hadis inilah yang menjadikan metode ini disebut dengan istilah al-arad. Berikut ini adalah contoh gambar al-qiraah. Al-ijazah yang artinya sertifikasi atau rekomendasi, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu. Sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Berikut ini adalah contohnya. Al-munawalah, maksudnya seorang ahli hadis memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Al-Jaj al-Khatib memberikan definisi seorang guru memberikan beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkannya darinya. Misalnya seorang guru memberikan sebuah kitab kepada muridnya sambil berkata, "Inilah hadisku," atau "Inilah riwayat-riwayat yang ku dengar," tanpa mengatakan, "Riwayatkanlah ini dariku," atau "Aku memperbolehkanmu untuk meriwayatkannya dariku." Berikut ini adalah metode al-munawalah yang dibagi menjadi dua. Al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis darinya sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain. Lalu guru itu mengirimkannya kepada sang murid bersama orang yang bisa dipercaya. Al-lam, seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang atau perkataan lain yang senada.
tanpa menyatakan secara jelas pemberian ijazah kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Meski dengan pemberitahuan seperti itu saja, sebagian besar para ulama memperbolehkan meriwayatkan. Al-wajidah yang artinya penemuan. Kata al-wajidah dengan kasroh wawu merupakan konjungsi dari kata wajada yajidu, bentuk yang tidak analogis. Ulama hadis menggunakannya dengan pengertian ilmu yang diambil atau didapat dari sohifah, tanpa ada proses mendengar, mendapatkan ijazah, ataupun proses munawalah. Misalnya, seseorang menemukan kitab hasil tulisan orang semasanya dan telah mengenal dengan baik tulisannya itu, baik ia pernah bertemu atau tidak, atau hasil tulisan orang yang tidak semasanya tapi ia merasa yakin bahwa tulisan itu benar penisbatannya kepada yang bersangkutan melalui kesaksian orang yang bisa dipercaya atau kepopuleran kitab itu, ataupun dengan sanad yang ada pada kitab itu, ataupun melalui saran lainnya yang mengukuhkan penisbatannya kepada yang bersangkutan. Bila ia telah merasa yakin melalui sarana-sarana itu, maka ia belum boleh meriwayatkan isi yang dikehendakinya dalam bentuk menceritakan, bukan dalam bentuk mendengar.